Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Madilog, karya Tan Malaka. Topik, Bab 6, Logika. Pasal 6 dan 7. Silogisme, dan semua bentuk silogisme. Dalam pasal 6, Tan Malaka menjelaskan bahwa berpikir logis tidak berhenti pada pengertian, pembalikan, atau pelipatan semata. Setelah manusia memahami bentuk dan hubungan antar pengertian, tahap berikutnya adalah perlakuan, yakni memperlakukan pengertian itu sebagai bahan yang bisa diuji, diproses, dan dikembangkan. Logika tidak lagi bersifat pasif seperti mencatat fakta, tetapi menjadi aktif. Ia meneliti, mengubah, dan menyusun kembali pengertian agar selaras dengan kenyataan. Dengan perlakuan, manusia menggunakan akalnya untuk mengolah ide secara ilmiah, memisahkan yang benar dari yang salah, dan mengaitkan hasil pikirannya dengan hukum sebab akibat yang nyata di alam dan masyarakat. Logika di sini menjadi alat kerja produktif bagi ilmu pengetahuan, bukan sekadar permainan kata atau bentuk silogisme kosong. Lalu dalam pasal 7, Tan Malaka melanjutkan bahwa setelah manusia memperlakukan pengertian secara aktif, langkah berikutnya adalah membandingkan berbagai pengertian itu. Perbandingan memungkinkan seseorang menilai kesamaan, perbedaan, dan hubungan antara dua atau lebih pengertian untuk menemukan struktur kebenaran yang lebih dalam. Tan Malaka menegaskan bahwa semua ilmu berkembang lewat perbandingan, dari mengamati benda yang sama dalam kondisi berbeda, atau benda berbeda dalam kondisi yang sama. Melalui proses ini, logika berkembang menjadi metode ilmiah, membentuk hukum-hukum umum dari pengamatan terhadap kenyataan khusus. Dengan kata lain, perlakuan mengaktifkan pikiran, dan perbandingan mengarahkannya menuju penemuan hukum-hukum berpikir ilmiah yang menjadi dasar bagi seluruh kemajuan pengetahuan manusia. Pasal 6 Silogisme, pengantar deduksi dan induksi. Tan Malaka membuka dengan membedakan dua cara berpikir ilmiah, induksi dari bukti ke hukum umum dan deduksi dari hukum umum ke kasus khusus. Silogisme adalah bentuk logis dari metode deduktif, yakni bagaimana dari dua pernyataan premis kita bisa menarik satu kesimpulan yang niscaya. Struktur dasar silogisme 3 serangkai. Ia mencontohkan bentuk klasik, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Dua pernyataan pertama disebut premis besar dan premis kecil, sementara hasil akhirnya adalah konklusi. Unsur yang sama antara dua premis disebut kamentem, misalnya kata manusia. Dalam logika, aturan hubungan antar premis ini harus tetap, agar kesimpulan sah secara deduktif. Hubungan umum khusus mayor dan minor. Premis besar biasanya bersifat universal, mencakup semua anggota, misalnya semua manusia. Premis kecil lebih sempit, misalnya Sokrates. Karena itu disebut mayor premise dan minor premise. Kesimpulan adalah turunan dari pertemuan keduanya. Aturan formal silogisme. Ada dua hukum dasar. Satu, premis besar harus bersifat umum universal. Dua, kamentem harus menjadi subjek dari premis kecil. Tan Malaka memberi simbol logika M, B, S dan menggambarkannya lewat diagram ler agar hubungan antar unsur lebih mudah dipahami secara visual. Contoh praktis dan koreksi pemahaman. Ia memberikan contoh dengan kasus tetangga saya berpikir morat-marit dan menunjukkan bahwa meskipun seseorang berpikir kacau, ia tetap manusia dan tetap berakal. Artinya, secara logis, kalimat itu tetap sah meski secara makna sosial tampak ganjil. Ini menunjukkan bahwa logika menuntut ketepatan bentuk, bukan perasaan. Ketika dua premis sama-sama besar universal, Tan Malaka kemudian memperlihatkan kasus di mana dua premis sama-sama umum, misalnya, semua muslimin mesti sabar, semua penyabar mesti menerima kezaliman. Keduanya tidak langsung bisa disimpulkan karena tidak ada premis kecil kasus khusus. Untuk menghasilkan kesimpulan yang sah, urutannya harus dibalik agar sesuai dengan hukum logika. Penyusunan ulang agar logis. Setelah pembalikan, diperoleh kesimpulan logis. Semua muslimin mesti menerima kezaliman. Namun Tan Malaka menekankan, meskipun benar secara logika, belum tentu benar secara moral atau agama.
Ia menegaskan bahwa logika hanya menguji kebenaran bentuk, bukan nilai kebenaran isi. Contoh tambahan dan kritik terhadap dogma religius. Ia lanjut dengan contoh. Semua calon surga itu muslimin. Tak ada muslimin yang kafir. Setelah disusun benar, kesimpulannya, tak ada calon surga yang kafir. Kemudian ia menguji makna sosial teologisnya. Jika semua non-muslim dianggap kafir dan masuk neraka, berarti miliaran manusia sepanjang sejarah dibakar dalam azab. Disinilah Tan Malaka menantang nalar agama dengan logika, apakah Tuhan yang Maha Pengasih bisa juga Maha Kejam? Jika Tuhan sempurna dalam kasih, maka ia tak mungkin sekaligus kejam. Pertentangan ini membuka ruang bagi logika untuk menilai konsistensi keyakinan. Pasal 7 semua bentuk silogisme. Tujuan bagian ini, Tan Malaka menyatakan ia tidak akan membahas seluruh bentuk silogisme satu persatu karena terlalu panjang. Tetapi pembaca perlu melatih diri dengan latihan logika agar cerdas dan cepat berpikir, seperti latihan matematika untuk otak kiri. Dalam perdebatan, kemampuan berpikir logis cepat sangat penting. Pentingnya latihan dan pengujian. Ia mendorong pembaca, terutama pemuda, untuk mencoba semua bentuk silogisme dengan diagram ler agar paham hubungan antar premis. Ia juga mengutip sistem pembagian dari John Stuart Mill, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk logika Aristotelian masih berlaku hingga masa modern. 4 bentuk utama silogisme. Tan Malaka merangkum 4 kategori besar dengan contoh formula logika. Bentuk pertama, premis mayor universal. Premis minor sebagian, menghasilkan kesimpulan positif. Bentuk kedua, menyangkut hubungan negatif tak ada B yang C. Bentuk ketiga, menggabungkan sebagian universal dan sebagian khusus. Bentuk keempat, menguji kombinasi yang lebih kompleks antara universal dan parsial. Semua bentuk ini dimaksudkan untuk dilatih, bukan sekadar dihafalkan. Penutup bagian logika formal. Melalui berbagai bentuk itu, Tan Malaka menekankan bahwa tujuan logika bukanlah untuk mencari dogma baru, tetapi untuk menjernihkan cara berpikir manusia. Dengan logika, manusia bisa menimbang kebenaran secara rasional, bahkan terhadap hal yang paling sakral sekalipun. Sama dengan lebih besar dari. Inti pesan filosofis. Dari 2 pasal ini, Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa logika formal, seperti silogisme, adalah alat berpikir yang dapat membebaskan manusia dari kepicikan dan kemalasan intelektual. Ia tidak menolak agama, tetapi menolak penerimaan buta terhadap ajaran apapun tanpa diuji dengan akal. Logika bukan hanya alat sekolah, tapi jalan menuju kebijaksanaan dan keadilan berpikir.